Hi, good morning students. Good morning. How are you? We hope you are fine. Miss percaya bahwa anak-anak dalam keadaan sehat. Pasti sudah kangen ya belajar bersama Miss Vita dan Miss Tio. Oke, this is the first meeting for us. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak dimohon untuk menyiapkan modulnya. Ya. Before we start our lesson today, we have to pray. Masih ingat kan doa Bapak kami yang pernah Miss ajarkan? Kita akan berdoa bersama dan anak-anak juga diwajibkan untuk berdoa. Mari angkat hati kita and let's pray together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Pray finish. Okay, my students, now please open your book or your module from page 1. Please open your book from page 1. Introduction. Miss akan jelaskan lagi mengenai penyebutan bilangan. Di situ di modul kita ada number 1 until 100. Miss akan jelaskan lagi. Pasti ada yang bertanya, Miss, misalkan saya mau menyebutkan 120 atau 130 itu bagaimana? Miss akan kasih contoh di sini. Ayo simak. Misalkan kita mulai dulu dari angka yang lebih rendah. Misalkan anak-anak mau menyebutkan 21. Itu 21. Sama lagi, misalkan 26 tinggal diganti angka belakangnya, berarti 26. Sama juga dengan 51 atau 55, berarti 51 atau 55. Ya, sekarang misalkan 180, 180 atau 190, 190. Misalkan 200 berarti 200. Oke, naik ke bilangan yang lebih tinggi lagi. 1190 itu contoh. Bahasa Inggrisnya 100, 1090. Misalkan 1130 berarti 100, 1030. Naik lagi ke bilangan yang lebih tinggi. 1.195.000. 1.195. Ya, ada lagi biasa anak-anak lihat ada angka yang pakai koma atau titiknya. Miss, itu cara bacanya bagaimana? Ya, misalkan 0.5 atau 0,5 kita baca saja 0.5. Misalkan lagi 0,6 berarti 0.6. Ada lagi contoh lain, jika angkanya 2,95 berarti kita bacanya 2.95. Kenapa tidak 2.95? Karena kan 95. Nah, dijelaskan ya, kalau kita menyebutkan koma berarti kita tidak perlu menyebutkan angka secara bilangan, tetapi itu kita sebutkan angkanya saja. Misalkan yang sudah Miss kasih contoh 2 point langsung angkanya 95. Ya, seperti itu. Untuk poin B-nya itu write the numbers in English. Itu sebagai latihan saja ya, anak-anak mengisi langsung ke garisnya itu bahasa Inggris dari bilangan-bilangan number 1 until number 10.
Oke, move to chapter 1. Kita langsung belajar ya. Asking personal information. Menanyakan informasi pribadi. Itu ada contoh teks bagaimana cara kita menanyakan informasi dari seseorang tentang identitasnya. Atau bagaimana cara kita untuk memperkenalkan identitas kita kepada orang lain. Contohnya di situ. Point A. Read the conversation below. Bacalah percakapan di bawah ini. Oke, repeat after me. Setelah Miss baca, anak-anak bisa mengikuti cara bacanya. Hello, how are you? I'm fine, thanks. What is your name? My name is Sasha. Where do you come from? I come from Jakarta. Where do you live? I live in Garut. Who do you live with? I live with my family. How old are you? I'm 15 years old. Where and when were you born? I was born in Jakarta on March 2nd, 2000. Where do you study? I study in SMP Negeri Garut 1. What is your father's name? My father's name is Tony. What is your mother's name? My mother's name is Abi. How many brothers do you have? I have one brother. How many sisters do you have? I don't have any sister. What is your telephone number? My telephone number is 2536988. What is your hobby? My hobby is studying. What is your favorite color? My favorite color is red. Ya, Miss akan jelaskan lagi tentang cara penulisan tempat dan tanggal lahir atau cara menyebutkan tempat dan tanggal lahir kita. Misalkan di situ si B menyebutkan bahwa I was born in Jakarta on March 2nd, 2000. Jadi angka 2 yang ada huruf ND di atasnya itu kita sebut second. Kenapa ada huruf di atasnya itu? Miss akan jelaskan bahwa dalam bahasa Inggris itu ada kita sebut cardinal numbers dan ordinal numbers. Cardinal numbers ini adalah angka bilangan bulat. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan ordinal numbers biasa kita sebut untuk menjelaskan urutan atau tingkatan. Misalkan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, angka 2 yang ada huruf ND di atasnya itu berarti second, yang berarti dalam bahasa Indonesia yang kedua. Jadi dia lahir di tanggal kedua bulan Maret. Miss kasih contoh lagi tentang angka cardinal numbers dan ordinal numbers. Contoh 15 itu termasuk dalam cardinal numbers karena itu menunjukkan angka bilangan bulat yaitu 15. Sedangkan untuk 15 yang ada TH-nya di atas itu menunjukkan ordinal numbers yang berarti ke-15. Ya. Ini contoh cardinal numbers dan ordinal numbers. Cara penulisan angka 1 sampai angka 100. Misalkan untuk menyebutkan angka 1 kita harus menuliskan ST di atasnya yang berarti first. Untuk menuliskan angka kedua kita harus menuliskan ND di atasnya yang berarti second. Sedangkan untuk menuliskan angka ketiga kita harus menuliskan RD di atasnya yang berarti third, yang ketiga. Jadi misalkan angka 22 berarti kita baca 22nd. 23 berarti 23rd. 21 berarti 21st.
Ya, sedangkan angka-angka lain seperti angka 4 sampai angka berikutnya itu cukup kita tambahkan TH di atasnya. Baik, itu penjelasan tambahan dari Miss. Semoga bermanfaat. Dan sekarang tugas anak-anak ialah mengisi garis-garis yang kosong tersebut. Misalkan, what is your name? Anak-anak di situ misalnya kasih contoh, my name is Christian Lopulalan. Nah, where do you come from? I come from Ambon. Kalau Papua, Toraja, berarti I come from Papua. Or I come from Toraja. Seperti itu. Nanti di garis selanjutnya anak-anak isi menggunakan contoh yang ada. Tapi ingat, jangan menggunakan tempat tanggal lahir yang sama seperti contoh teks di samping. Misalkan tempat lahirnya di Papua, berarti harus di Papua. Tempat tinggalnya di Fakfak, berarti harus di Fakfak. Jangan lagi tulis I live in Garut, tapi tulis I live in Fakfak. Oke, bisa dipahami kan anak-anak? Now, let's move to point B. Fill the blanks and introduce yourself to the class. Misalkan, hi, my name is Christian. I come from Ambon. I live in titik-titik. Nanti garis yang lain itu anak-anak lengkapi sesuai dengan identitas anak-anak masing-masing. Jadi dalam poin B itu anak-anak diminta untuk memperkenalkan diri dalam bentuk teks. Tapi karena memang kita tidak bertatap muka di dalam kelas, jadi cukup anak-anak nanti setelah melengkapi teks ini sesuai dengan identitas anak-anak, terus anak-anak diminta untuk membuat video anak-anak memperkenalkan diri. Nanti video ini boleh dikirimkan ke WA-nya Miss Vita dan Miss Tio. Oke, sedangkan tugas yang pertama itu cukup difoto saja dan dikirimkan juga ke WA-nya Miss. Oke, still you remember your tasks? Masih ingat tugas-tugasnya? Yaitu dari poin A itu disuruh lengkapi teks percakapan, nanti difoto dan dikirimkan ke Miss juga. Terus tugas yang kedua yaitu dari poin B, di situ anak-anak melengkapi teksnya tapi tidak difoto. Anak-anak langsung merekam video dan videonya dikirimkan ke WA-nya Miss. Jadi there are 2 tasks for you. Ada 2 tugas untuk anak-anak. Ya. I think that's all for today. Thank you for your participation today and see you in next lesson. Keep pray and stay healthy, my students. Bye bye.